Dokumen rahasia keterlibatan Cikeas dalam upaya lengserkan Presiden Jokowi. Sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, udah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke rapat terbatas. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu. Ada ini, harapan para, saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja. Karena sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan, mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Ada got di depan rumah kita mampet gitu, yang salah Jokowi, presidennya harus turun gitu. Ada yang seperti itu, staunch supporter terhadap penurunan penjatuhan Jokowi. Tapi ada yang ikut-ikutan, Di antara kita dan juga di masyarakat. Dan yang terakhir, lagi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya ingin perintahkan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian fokus pada tugas masing-masing. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 4 November lalu saya berada di Jakarta, sobat, melihat langsung demonstran dari jarak dekat. Bukan karena sengaja ingin memantau, kebetulan saja ada urusan di sana. Satu hal yang menarik, ada ekspresi orang-orang lingkaran Ring 1, 3 November sampai malam harinya. Saya menemui beberapa pejabat dan pihak-pihak yang punya akses langsung. Saya perhatikan semuanya santai dan rileks. Kami tetap bisa membahas suatu tanpa mengkhawatirkan. Esok harinya terjadi kerusuhan luar biasa. Ini semakin meyakinkan bahwa memang tidak akan ada masalah. Berarti pada 4 November, saat hari H, semua berlangsung biasa saja. Namun memang ada pembakaran mobil polisi. Dan pencerahan itu saja membuat kondisi seolah-olah 98 mau diulang kembali. Apalagi Fachri Hamzah mau membuka pintu DPR bagi pendemo. Beruntung ini tak jadi dilakukan. Jika berhasil dibuka, maka otomatis pendemo akan menduduki gedung DPR. Sehingga Fachri Hamzah dan Fadlizon punya alasan untuk melengsarkan Jokowi, seperti orasi dan janjinya di hadapan para pendemo. Dari beberapa orang yang saya temui, semuanya memiliki opini yang sebagian malah berseberangan. Saya coba pikir dan analisa. Fan yang paling logis. Sehingga kalau Anda membaca Word tulisan saya beberapa hari terakhir, itu sebagaimana adalah materi diskusi. Namun selain diskusi, saya juga mendapat dokumen alfiah dari informasi Word terkait demo 4 November. Pesannya cukup singkat. Bantu buat tulisan utuh hati Indonesia, jauhkan dari kelompok yang menginginkan Indonesia bubar. Selesai analisa, kemungkinan besar dokumen yang saya terima ini adalah hasil laporan dari kalangan Pak Mantan yang berkhianat dan melaporkannya ke pemerintahan Jokowi, sehingga rencana kudeta akhirnya gagal dilaksanakan. Berhubungan ini cukup penting, maka saya akan bocorkan secara bertahap. Berdasarkan penelusuran melalui media mainstream, mayoritas rakyat Indonesia sudah tahu bahwa penolakan terhadap Ahok sejak 5 Oktober 2014 bersamaan dengan deklarasi GMJ, Gerakan Masyarakat Jakarta. GMJ didukung oleh FPI dan MUI, yang kemudian mereka bersama-sama mereklamasikan gubernur tandingan. Fakhrul Razi X mengkelompok ini mendapat support dana dari Hukum Taruna Jogja, merupakan salah satu pengurus majelis zikir Pak Mantan Nurus Salom, merupakan operator politik dalam menggalang sejumlah majelis taklim di Jakarta.
agar memilih Pak Mantan pada pemilu 2009. Jika diperhatikan, kelompok ini sudah berkali-kali melakukan aksi demo Ahok dalam banyak hal. Yang pertama, 10 November 2014, GMC dan KMP deklarasikan gubernur tandingan. Yang ke-21 Desember 2014, GMC, FBR, FPI menolak Ahok masih dalam rangka gubernur tandingan. Yang ketiga, 24 Maret 2015, GMC mengajukan hak angket tolak Ahok. Yang keempat, 28 Maret 2015, full demo terkait kata-kata Ahok. Yang kelima, 29 Mei 2015, FBR kembali mendemo Ahok. Yang keenam, Juni 2015, jaringan masyarakat miskin Kota Jakarta melihat perjalanan demo tolak Ahok yang terjadi sejak tahun 2014. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa rencana demonstrasi ini tersusun rapi dan sistematis, sehingga sulit untuk kita abaikan bahwa ini sangat disengaja. Dan puncaknya adalah demo 2017, sebuah agenda besar yang disiapkan sejak 2014, sejak Pak Mantan tak bisa berkompetisi saat Ahok naik jadi gubernur dan hampir pasti kembali maju pada pilgub selanjutnya. Mereka mendemo tolak Ahok ataupun kasusnya mulai dari reklamasi sampai sumber waras. Pendemo adalah kelompok yang sama. Mereka memanfaatkan setiap celah untuk melakukan demonstrasi. Mereka sangat sadar karakter Ahok yang sangat reaktif. Ini terlihat dari satu kesempatan Ahok mengajukan pembubaran FPI. Untuk itulah kemudian HTI mendemo Ahok dengan alasan haram memilih pemimpin kafir. 4 November lalu saya berada di Jakarta, sobat, melihat langsung demonstran dari jarak dekat. Bukan karena sengaja ingin memantau, kebetulan saja ada urusan di sana. Satu hal yang menarik, ada ekspresi orang-orang lingkaran ring 1, 3 November sampai malam harinya. Saya menemui beberapa pejabat dan pihak-pihak yang punya akses langsung. Saya perhatikan semuanya santai dan rileks. Kami tetap bisa membahas suatu tanpa mengkhawatirkan. Esok harinya terjadi kerusuhan luar biasa. Ini semakin meyakinkan bahwa memang tidak akan ada masalah. Berarti pada 4 November, saat hari H, semua berlangsung biasa saja. Namun memang ada pembakaran mobil polisi. Dan pencerahan itu saja membuat kondisi seolah-olah 98 mau diulang kembali. Apalagi Fachri Hamzah mau membuka pintu DPR bagi pendemo. Beruntung ini tak jadi dilakukan. Jika berhasil dibuka, maka otomatis pendemo akan menduduki gedung DPR. Sehingga Fachri Hamzah dan Fadlizon punya alasan untuk melengsarkan Jokowi, seperti orasi dan janjinya di hadapan para pendemo. Dari beberapa orang yang saya temui, semuanya memiliki opini yang sebagian malah berseberangan. Saya coba pikir dan analisa. Fan yang paling logis. Sehingga kalau Anda membaca Word tulisan saya beberapa hari terakhir, itu sebagaimana adalah materi diskusi. Namun selain diskusi, saya juga mendapat dokumen alfiah dari informasi Word terkait demo 4 November. Pesannya cukup singkat. Bantu buat tulisan utuh hati Indonesia, jauhkan dari kelompok yang menginginkan Indonesia bubar. Selesai analisa kemungkinan besar, dokumen yang saya terima ini adalah hasil laporan dari kalangan Pak Mantan yang berkhianat dan melaporkannya ke pemerintahan Jokowi, sehingga rencana kudeta akhirnya gagal dilaksanakan. Berhubungan ini cukup penting, maka saya akan bocorkan secara bertahap. Berdasarkan penelusuran, melalui media mainstream, mayoritas rakyat Indonesia sudah tahu bahwa penolakan terhadap Ahok sejak 5 Oktober 2014 bersamaan dengan deklarasi GMJ, Gerakan Masyarakat Jakarta. GMC didukung oleh FPI dan MUI, yang kemudian mereka bersama-sama mereklamasikan gubernur tandingan. Fakhrul Razi X mengkelompok ini mendapat support dana dari Hukum Taruna Jogja yang merupakan salah satu pengurus majelis zikir Pak Mantan Nurus Salom, merupakan operator politik dalam menggalang sejumlah majelis taklim di Jakarta agar memilih Pak Mantan pada pemilu 2009. Jika diperhatikan, kelompok Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
di nan